Kenapa Pak Lu terjun di dunia saham? Memilih saham sebagai main income-nya? Ya, saya membeli saham, kemudian saya rugi tahun 89, kalau tidak salah tahun 90, ada tight money policy dari JB Sumarlin, uang ketat seperti sekarang nih di Amerika, inflasi tinggi kan ada uang ketat, suku bunga naik. Juga waktu itu suku bunga naik. Kalau suku bunga naik, saham turun. Tentu saya mengalami kerugian. Biasanya kalau orang rugi, dia bisa bertahan, tahan rugi. Tapi kalau dia untung, nggak tahan untung, buru-buru sahamnya dijual. Jadi saya bisa memegang saham saya lama karena saya rugi, mengalami kerugian. Tapi saya beruntung, tahun 93 itu tight money policy dilonggarkan karena sudah inflasi sudah rendah sehingga suku bunga diturunkan dan saham booming naik. Dan saya mengalami keuntungan setelah rugi 89, 90, 91, 92, 89, 90, 94 tahun rugi ya. Jadi tahun 93 baru mengalami keuntungan, saham itu naik ya. Dan setelah saya mengalami keuntungan, satu hari saya ke Gramedia, saya membaca tentang ada buku judulnya Warren Buffett Way. Ya, saya baca. Orang ini hebat sekali ya. Dia bisa jadi orang terkaya di dunia dari membeli saham, dari investasi di bursa saham di Wall Street. Hebat sekali ya. Itu lebih menguatkan saya bahwa berinvestasi di pasar modal itu bukan main-main loh. Dia bisa menjadi orang terkaya di dunia loh. Bisa jadi orang terkaya di dunia. Membuat saya tambah semangat ya. Kenapa saya bertahan? Karena bisa jadi orang terkaya di dunia. Contohnya ada Pak Budiono ya. Kemudian saya sudah berinvestasi lama. Kemudian saya baca buku itu, semua yang dia lakukan ini benar loh. Ya. Menurut saya semua yang dia lakukan itu yang terbaik loh. Jadi kalau gitu gampang saya copy saja ya. Jadi jurusnya Warren Buffett menjadi orang terkaya di dunia nomor 1, udah saya copy aja lah, nggak usah pusing-pusing. Ya. Ada 1001 macam, ya. 1001 macam strategi investasi dan ada orang yang mempelajarinya. 1001 macam. Makin dia pelajari makin pusing dia. Akhirnya nggak beli saham. Ya. Ilmu saya cuma satu macam. Ilmunya Warren Buffett itu saya copy. Berani saya beli saham. Orang yang belajarin 1001 macam jurus malah nggak berani beli karena yang dia pelajari 1001 jurus, yang 1000-nya ajaran sesat. Yang satu yang benar yang dia nggak pelajari, jadi nggak membeli. Kenapa saya bertahan? Karena ada Warren Buffett yang memberikan inspirasi buat saya, Pak Budiono. Ya, terus, next, terus, next. Ya ini, labanya 2006, 106 miliar, menurun 989, menurun lagi 31 miliar, naik loncat jadi 196 miliar, kemudian 2010 jadi 256 miliar. Next. Ini harga sahamnya juga meloncat. Dulu waktu 2006 saya membeli harga sahamnya Rp250 per saham. Kemudian naik 6 tahun kemudian meningkat jadi 31.500. Naik 12.600% perusahaan ini. Nilainya naik 12.600%. Next. Wah, di laporan keuangan ini reportnya ada nama saya tuh, Lo Keng Hong. Punya 6 juta lembar, sedikit, kepemilikan 8%, sedikit sekali, 6 juta. Kalau 6 juta lembar saham dikalikan 31.500, kurang lebih 200 miliar ya. Enak ya. Nggak ngapa-ngapain jadi sleeping shareholder. Pemegang saham yang tidur dapat 200 miliar, tidur aja nggak ngapa-ngapain. Pegang saham itu 6 tahun, naik 12.600%. Orang yang korupsi masuk penjara, ya saya dengerin cuma korupsinya 1 miliar, 5 miliar, kecil-kecil masuk penjara. Mendingan jadi sleeping shareholder, nggak usah ngapa-ngapain, tidur aja, dapat duit 200 miliar kan. Next.
Rip Van Winkle Investing, ada 1001 macam strategi investasi. Ini tips berinvestasi di pasar. Tapi strategi investasi yang satu ini paling bagus. Disebut juga buy and hold. Rip Van Winkle adalah tokoh dalam novel karya Washington Irving 1819. Ia suka tidur. Suatu hari ia tidur di bawah sebuah pohon. Dan baru bangun 20 tahun kemudian, setelah mendusin ia menyadari bahwa segala sesuatu telah berubah. Istrinya yang galak dan para sahabatnya telah meninggal. Tidur. Kalau kabinet Jokowi itu kerja, maka di saham itu kalau kita sudah memiliki perusahaan yang hebat itu harus tidur, dan tidur. Mahasiswa, hati-hati menginterpretasikan kata-kata saya ini loh. Ya, mungkin nggak pernah dengar. Ada saatnya ketika kita tidak mengerjakan apapun merupakan suatu bentuk kecerdasan investasi. Ketidakaktifan adalah perilaku yang cerdas. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Ya, shalom. Kita dari Bandung berempat. Oh iya. Dari Semangat bela-belain hujan. Wah. Ya. Karena ilmunya jarang-jarang kita dapat. Hatur nuhun, Pak. Ada mic ya, Pak? Silakan. Oke. Maaf ya. Terlalu bersemangat. Pak, belakangan ini kita dengar ada orang ngajarin nih open sama dengan low, Pak. Apa? Open sama dengan low. Apa tuh nggak Yang ngerti saya? Pak Fir, apa tuh Fir itu, yang pemain saham itu. Oh, itu iya. apa Pak Fir siapa namanya? Dia ngajarin Pak, seperti ya memang trading setengah hari katanya. Pokoknya cuan sedikit ambil, cuan sedikit ambil. Kan berbeda sekali bertolak belakang dengan Pak Lo ya. Tapi kelihatannya seperti itu, saya jadi dengar-dengar bingung-bingung, pernah nyobain ikut katanya, beli satu seperti tadi ada itu tulisan. Lama-lama keder juga Pak. Cuannya nggak dapet, pusingnya iya gitu. Tapi akhirnya ya pelan-pelan saya buka berapa perusahaan yang saya lihat. Nah, yang saya yang paling fatal itu saya nggak ngerti bagaimana baca annual report Pak. Nah itu mungkin yang harus ditambahin lagi nanti ke depan. Pertanyaan saya, Pak, kalau main seperti yang diajarin Pak Fir itu, open sama dengan low itu berguna atau enggak Pak ke depannya? Pak, lebih baik ikut orang yang sudah punya uang 100 miliar dolar. Ayo. Bener itu. Dulu pernah beli saham Apple, tapi karena cuan gatel jual. Saya hanya berpatokan benchmark saya sama orang yang berinvestasi saham yang sudah memiliki 100 miliar dolar. Ya, nggak mau ikut yang lain saya. Terima kasih Pak. Baik, kita akan lihat di layar tayangan dari teman-teman yang ikut Zoom. Evaluasinya mungkin waktu di 20.000 dulu itu belum mencerminkan kinerjanya, sedangkan kemarin kinerjanya yang tinggi, harga sahamnya belum mencerminkan kinerjanya. Dan dia pabriknya kapasitas sudah 95% produksi dan mau bangun pabrik senilai 54 triliun untuk kertas industri dan untuk menunjang bahan baku pulp. Nah, menurut Pak Lokenghong bagaimana prospek ke depan di sektor pulp and paper, khususnya Indah Kiat yang mungkin bisa dikatakan wonderful company? Ya, sekian, terima kasih. Tahun lalu labanya besar ya, kalau tidak salah Indah Kiat itu labanya 13 triliun kalau nggak salah ya. Tapi harga sahamnya tidak kemana-mana karena harga pulp turun. Harga pulp turun, jadi harga saham Indah Kiat juga turun. Tapi kelihatannya beberapa hari ini harga pulp mulai naik ya, karena harga sahamnya juga sekarang beberapa hari ini juga naik ya, karena harga pulp and paper juga naik. Jadi harga saham Indah Kiat itu tergantung dari harga pulp and paper di dunia.
Kalau dia naik, harga sahamnya ikut naik. Kalau harga pubnya turun, dia ikut turun. Jadi kalau dia lagi murah, ya boleh beli. Ya. Nanti jangan udah mahal baru beli, jangan. Ya. Kira-kira gitu ya.